Bayangkan ini, seorang raja Jawa abad ke-12 menulis tentang zaman penuh kekacauan. Manusia kehilangan arah, dan dunia yang tampak maju namun pada dasarnya rapuh. 800 tahun kemudian, ilmuwan MIT menggunakan komputer untuk memodelkan masa depan. Dan hasilnya menunjukkan pola keruntuhan yang, anehnya mirip dengan gambaran Jayabaya. Lalu, pada abad ke-21, penelitian modern kembali memvalidasi prediksi MIT. Pertanyaannya, apakah ini kebetulan? Atau justru kita yang terlalu meremehkan bagaimana leluhur membaca dunia? Kita hidup di era Big Data, AI, dan superkomputer. Tetapi tetap saja kita gagal memahami bahwa apa yang kita sebut ramalan seringkali hanyalah cara lain untuk menjelaskan pola jangka panjang. Leluhur menggunakan simbol, ilmuwan menggunakan grafik. Dua bahasa yang berbeda, tapi mungkin berbicara tentang realitas yang sama. Tahun 1972, MIT merilis sebuah studi legendaris berjudul Limit to Growth. Mereka menggunakan komputer, teknologi, yang saat itu masih sangat baru, untuk memodelkan hubungan antara populasi, industri, polusi, produksi pangan, dan sumber daya alam. Simulasi menunjukkan bahwa jika dunia terus mendorong pertumbuhan tanpa batas, peradaban modern akan memasuki fase penurunan drastis sekitar pertengahan abad ke-21. Ini bukan ramalan spiritual atau kiamat versi agama. Ini murni model matematis yang menunjukkan bahwa sistem bumi memiliki kapasitas maksimum. Ketika aktivitas manusia melampaui kapasitas itu, sistem mulai tidak stabil. Dan yang membuat penelitian ini penting adalah satu hal. Sebagian besar grafik itu ternyata berkembang sejalan dengan kondisi dunia nyata. Artinya, manusia sudah tahu polanya bahkan sebelum bukti-bukti krisis lingkungan dan sosial sebesar sekarang. Pada tahun 2021, analis data gaya Harrington melakukan sesuatu yang sederhana tapi penting. Ia mengecek ulang prediksi MIT menggunakan data global terbaru. Hasilnya mengejutkan. Hampir semua indikator utama, mulai dari produksi industri, sumber daya, polusi, hingga populasi, bergerak mendekati skenario terburuk yang disebut business as usual. Bukan berarti dunia akan kiamat, tetapi model tersebut menunjukkan penurunan kapasitas produksi, krisis energi, dan perlambatan ekonomi global dalam beberapa dekade mendatang. Dengan kata lain, bukan hanya MIT yang tepat menebak. Data modern justru memperkuat pola yang sama. Ini bukan teori konspirasi. Bukan pesimisme berlebihan. Ini hanya menunjukkan bahwa bumi bekerja mengikuti hukum-hukum sederhana yang tumbuh tanpa batas pada akhirnya runtuh. Dan manusia sedang mendorong semua sistem mendekati titik itu lebih cepat dari yang diperkirakan. Ketika kita kembali ke Jayabaya, kita menemukan sesuatu yang menarik. Ramalan beliau tidak pernah berbicara tentang angka, grafik, atau perhitungan ilmiah. Ia menggunakan simbol, bahasa yang puitis, metaforis, dan filosofis. Tetapi jika kita baca esensinya, ia sedang menggambarkan pola sosial yang sangat logis, kekacauan moral, kerusakan alam, ketidakstabilan politik, dan hilangnya keseimbangan manusia dengan lingkungannya. Ini bukan ramalan dalam arti melihat masa depan secara magis. Ini lebih seperti ringkasan bijak dari pengamatan yang sangat panjang. Leluhur hidup dekat dengan alam. Mereka mengamati siklus, pasang surut, musim, perilaku manusia. Mereka membaca pola. Jika MIT menggunakan komputer untuk memodelkan masa depan, leluhur menggunakan simbol untuk menggambarkan arah zaman. Dua pendekatan berbeda. Tetapi keduanya mengarah pada kesimpulan yang sama. Setiap peradaban ada batasnya. Kita sering memandang ajaran leluhur sebagai sesuatu yang mistis hanya karena kita tidak memiliki bahasa ilmiah untuk menjelaskannya. Padahal sangat mungkin apa yang hari ini dianggap supranatural sebenarnya adalah sains yang belum terverifikasi. Leluhur Nusantara bukan paranormal. Mereka adalah pengamat alam, pencatat gejala sosial, dan pengurai pola kehidupan yang luar biasa tajam. Mereka tidak menulis rumus, tapi mereka menyampaikan esensi. Mereka tidak menggambar grafik, tapi mereka menuliskan metafora. Dan metafora kadang lebih kuat daripada angka, karena ia merangkum pengetahuan lintas zaman. Apa yang disebut ramalan Jayabaya bisa jadi bukan ramalan sama sekali, melainkan kesimpulan dari pola-pola panjang yang belum kita pahami secara ilmiah. Pada akhirnya, bukan leluhur yang mistis, kitalah yang terlalu terburu-buru menganggap sesuatu sebagai mistik ketika kita belum mampu membuktikannya. Ketika kita menyatukan data MIT berhenti validasi abad 21 dan simbol Jayabaya, kita melihat satu pesan yang tegas, peradaban runtuh. Bukan karena satu peristiwa besar, tetapi karena pelanggaran batas secara bertahap. MIT berbicara tentang batas ekologis. Jayabaya berbicara tentang batas moral dan sosial. Dua bahasa berbeda, tetapi keduanya memperingatkan hal yang sama. Manusia tidak bisa melampaui batas tanpa konsekuensi.
Ini bukan tentang percaya ramalan atau memperdebatkan sains. Ini tentang kemampuan membaca pola yang sudah terlihat jelas. 1000 tahun lalu dalam naskah kuno. 50 tahun lalu dalam simulasi komputer. Dan hari ini, dalam data yang terus bergerak. Pertanyaannya sederhana, apakah kita mau mendengarnya? Atau menunggu sampai batas itu memaksa kita berhenti?